mohon supportnya untuk video ini akan saya donasikan ke orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin dan untuk anak yatim, dan akan saya sodakokan juga di jalan Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. Dan hari ini saya akan membagi sedikit pengetahuan saya mengenai mapping kepada Mas Ali dari mana Mas? Kompe Gadget. Dari channelnya Kompe Gadget. Kita akan mapping untuk Danau Wain. Ya. Nah, kemarin kita dengan Mas Robert sudah sempat mapping menggunakan drone deploy. Dan hari ini kita mau pakai apa Mas? Ya ini ya, Pixel 4D ya. Ya, kita pakai Pix 4D. Ini dia cara pembuatan set plan pada Pix 4D. Dan langsung saja kita memulai untuk project listnya. Nah, kita klik project list, kemudian kita tambahkan projectnya. Untuk namanya sesuai terserah Anda, bisa nama lokasi atau kerjaannya. Kemudian kita klik yang telah kita buat tadi. Jangan lupa kita klik plus untuk menambahkan rute penerbangan. Untuk rute penerbangan sendiri Anda bisa memilih yang bentuknya poligon atau kotak ya. Jadi terserah Anda untuk penerbangan ini. Untuk besarnya Anda bisa atur mengikuti kontur dari posisi tanahnya atau bangunannya bisa. Dan kemudian untuk di bagian atas ada segitiga ya berwarna kuning, itu too large. Jadi untuk Pix 4D sendiri jarak maksimalnya adalah 300 meter persegi. Jadi di atas itu maka aplikasi akan mendeteksi bahwa project yang Anda buat itu terlalu besar. Jadi sebaiknya Anda memilih untuk membuat project dengan luas wilayah 300 meter persegi. Nah, seperti ini ya. Untuk yang 300 meter persegi maka tidak akan keluar apa namanya di atas, warning bahwa rute yang Anda buat itu terlalu besar. Dan enaknya Pix 4D ketimbang aplikasi lain seperti drone deploy, Anda bisa memilih untuk menambah project penerbangan di setiap project. Jadi satu project isinya bisa 1 sampai 9 project ya, itu kerennya. Hanya saja untuk luas wilayahnya hanya mencakup 300 meter persegi. Nah, seperti ini. Kita membuat objek tambahan lagi. Dan untuk projectnya ini Anda bisa melakukan penerbangan sesuai keinginan Anda. Jadi tidak harus menerbangkan dari mission yang pertama, tetapi bisa melakukan penerbangan dari mission yang terakhir atau project yang terakhir yang Anda buat, atau project yang berada di tengah. Jadi Anda bebas menerbangkan misi atau flight plan-nya sesuai keinginan Anda. Dan untuk angle kameranya, overlap-nya dapat Anda atur. Biasanya untuk overlap-nya berpengaruh dengan baterainya ya. Jadi semakin tinggi maka baterainya akan semakin irit. Nah, gitu ya. Karena kalau semakin tinggi kameranya dapat mencakup sisi yang lebih lebar. Gitu ya, overlap-nya. Biasanya karena mencakup gambarnya semakin lebar, maka jalur penerbangannya juga semakin sedikit. Nah, seperti ini ya, Anda bisa mengatur sesuai keinginan Anda. Kemudian ketinggiannya juga bisa Anda atur. Untuk informasinya sudah jelas pada layar. Anda dapat mengetahui jumlah volume dari project yang Anda buat di sisi sebelah bawah di sampingnya peta. Kemudian ketinggian juga bisa Anda atur. Dan untuk rotasinya, startnya dari titik mana
ke titik mana juga Anda bisa atur ya. Dan yang tidak ada pada drone deploy yang dimiliki oleh Pix4D adalah angle dari kameranya dapat Anda atur ya. Kalau di drone deploy hanya 90 derajat menghadap ke bawah, tetapi pada Pix4D Anda bisa atur 30, 15 sampai 45 derajat, 60 Anda bisa atur. Dan ini adalah pengaturan pada circle-nya. Nah, jadi startnya juga di mana dan berhenti di mana, kecepatannya pun juga dapat Anda atur. Jangan lupa ya untuk volume, luas wilayah atau luas area yang Anda buat itu Anda bisa melihat di samping peta ini ya. Ada ukurannya berapa kali berapa dan maksimal adalah 300 meter persegi. Nah ini ya, jadi cukup disayangkan ya aplikasi sebagus ini tetapi jangkauannya untuk penerbangan hanya mencapai 300 meter persegi saja. Berbeda dengan drone deploy, kemarin saya coba drone deploy itu 500 meter kali 1 kilo. Wah itu masih bisa dicakup ya. Dan nanti akan kita terbangkan untuk Pix4D-nya, dan kira-kira kalau ada warning kuning seperti tadi, apakah drone akan mau terbang atau tidak? Ya silahkan tulis di kolom komentar. Dan pada Pix4D tidak memiliki simulator. Nah, jadi yang tidak memiliki drone maka Anda tidak dapat mencoba aplikasi ini. Cukup disayangkan ya, aplikasi sebagus ini tapi masih memiliki kekurangan, dan itu tidak ada yang sempurna ya. Dan akhirnya itu dia tadi kita penerbangan menggunakan Pix4D, dan akan kita proses dulu hasilnya seperti apa untuk kualitas gambarnya ya. Mudah-mudahan bagus ya. Mudah-mudahan bagus, dan insya Allah nanti akan kita compare dengan Pix4D dengan drone deploy. Tunggu di video selanjutnya, kita belajar untuk menghasilkan duit dari hobi. Jadi jangan patokan membeli drone toys. Kalau bisa drone toys itu buat belajar aja untuk orientasi. Kalau sudah oke, jangan dimodif, karena modif drone toys itu percuma, menghabiskan banyak uang dan tidak kesampaian juga kualitasnya dengan yang pro seperti ini. Oke, sampai jumpa kembali. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangan dari diri saya pribadi. Semoga Anda sehat selalu, banyak rezekinya dan enteng jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Kompe Gadget.